belajar untuk budidaya jamur. Boleh. Sambil saya belajar juga sambil berbagi dengan yang lain lewat YouTube lah ya. Oh, siap. Saya minta detailnya dari kita bikin kandang, terus cara fermentasinya kayak apa sebelum dijadikan produksi. Jadi produksinya ya artinya semuanya lah mohon dikasih petunjuk biar bisa berbagi. Oke, kita mulai dulu. Ini kan jamur yang kandang ini namanya disebutnya jamur merang. Beda, kita harus bedakan dulu jenis-jenis jamur. Jamur ini namanya jamur merang. Orang sini, orang Jawa umumnya nyebutnya jamur pentol, karena memang bentuknya Kayak pentol gitu ya Pak. bulat. Tadi ada yang udah besar, tadi udah nggak masuk pasar tapi besar, tapi masih enak sebenarnya kan. Kita contohnya nanti. Saya memulai budidaya jamur ini ya kurang lebih sudah 3 tahunan lah. 3 tahunan mendekati 4 tahunan, dan menurut saya prospeknya cukup lumayan menjanjikan, karena kelebihannya satu, kita tidak bingung dengan marketingnya. Gitu ya. Pasarnya nggak bingung, karena ini sudah diambil oleh pengepul, kita antar ke pengepul. Nanti setelah terkumpul, jamur ini dibawa ke Jakarta, jadi tidak dipasarkan di sini. Seandainya ada yang pengen nyayur atau gimana ngeteng itu bisa nggak Pak? Bisa, kalau tetangga biasanya malah cuma tak kasih. Gitu ya. Iya, Artinya hasilnya luar biasa lah masih bisa kasih. berbagi ya. Karena kan jamur ini ketika kita ambil biasanya ada 2 grade. Satu grade A itu yang masuk super lah bahasanya kan. Yang grade B itu biasanya bentuknya malah lebih besar, moncong, bahasa orang jamur itu moncongan. Itu harganya turun 10%. Sekarang kalau jamur di sini ini di daerah kita ini diambil oleh pengepul itu 21.000 per kilo. 21.000 ya. Ya, 21.000. Kalau yang grade B yang moncong itu 10.000. Kalau yang untuk dibagi-bagi itu yang mana nih? Ya, kita belum bisa mengamalkan apa kata Nabi nih. Kalau Nabi kan katanya kalau mau sedekah mengasih itu yang bagus kan. Iya. Kita ini justru sebaliknya ini ya, kemampuannya masih kelasnya seperti itulah makomnya lah. Yang penting masih bisa berbagi, bisa aja lah. Kalau yang dibagus ya dikasihkan ya. Repot yang dijual nanti kan. Untuk lahan nih Pak Haji, saya butuh berapa luasan untuk lahan satu bedengnya? Ini bedeng ya maksudnya? Ya, satu kumbung, bahasa Satu jamur kumbung. itu disebutnya kumbung, kumbung jamur. Satu kumbung itu berapa meter persegi idealnya? Tergantung. Katanya sih sebenarnya yang paling ideal kumbung jamur itu ukurannya 4x6, yang paling ideal menurut para ahli jamur. Cuman permasalahannya di sini medianya kan kita ini menggunakan bekas tandan buah sawit. Nah, tangkos lah orang menyebutnya di sini, tangkos kan, TBS, tandan buah, bekas tandan buah segar, buah sawit gitu kan, dari pabrik sawit kita ngambilnya kan. Itu kalau satu rate itu kalau untuk kumbung yang 46 itu menjadi 2 kandang. Cuman kalau kumbung kita ini ukurannya agak besar semuanya untuk ukuran satu rate. Kumbungnya ini lebarnya 5, panjangnya 9. 9 ya? Ya, 9. Itu ukuran untuk satu rate. Kalau untuk panennya sendiri umur jamur itu berapa hari Pak? Umumnya kalau jamur itu panennya kalau normal itu umur 12, 13 sampai 15 hari lah sudah mulai panen. Ya, mulai panen. Kalau pas bagus biasanya ada yang 12 hari, tapi rata-rata ya antara 12 sampai 15 hari lah mulai panen.
sampai selesai panen. Jamur itu kan buahnya kan kontinu, artinya pertama nanti setelah awal itu biasanya sedikit, setelah itu agak banyak, biasanya nanti panen yang kedua atau ketiga itu pas banyak-banyaknya. Kalau orang Jawa bilang ngagung lah, ngagung itu pas panen banyak-banyaknya, rayanya, panen raya sekitar nanti awal panen fase pertama itu kurang lebih 5 hari, 5 kali petik. Ya. Habis setelah itu jamur dikabut, nanti akan tumbuh lagi panen awal seperti panen fase pertama, bisa lebih bagus dari pertama, tapi umumnya itu ya mengurangi dari fase pertama, agak lebih sedikit. 5 hari lagi, nanti habis lagi, dikabut lagi, 3-4 hari mulai panen lagi. Biasanya lebih sedikit lagi. Setelah itu dibongkar, ganti media lagi. Ganti baru ya Pak? Ganti baru lagi. Jadi nanti kalau petani itu agar kandangnya tidak terlalu lama nganggur, kalau jamur sudah mulai panen itu biasanya sudah mempersiapkan media pengganti. Ya, jadi ketika nanti jamur habis dibongkar, kandang dibersihkan, sterilkan, jeda 2-3 hari dimasukin lagi. Jadi tidak nunggu habis baru fermentasi lagi, nanti terlalu lama, nanti anak istrinya kasihan. Iya. Kira-kira bisa nunjukin satu-satu dari persiapan sampai dengan panenannya ya. Ada, cuman kebetulan ini kandangnya tidak ada belum ada yang panen. Ini kemarin baru selesai inkubasi, karena kemarin kan ini nanamnya ini ditahan kemarin karena Idul Fitri kemarin. Idul Fitri itu kan ada libur jamur, karena liburnya itu kan jamur kita ini dibawa ke Jakarta. Orang Jakarta ya, para konsumennya mungkin pedagangnya mudik mungkin kan, sehingga konsumsi di rumah masing-masing ini. Bos besar ini tidak ngambil kan, sehingga kita tahan. Itu masalahnya, sehingga kalau jamur itu ditahan 1-2 hari dampaknya akan berhari-hari kan. Gitu ya. Ya karena kita tidak bisa tanam besok panen masalahnya kan. Kita nanam ditahan nggak bisa ya Pak. Artinya kita nanam ini panenannya harusnya tanggal 8, kita petik tanggal 12. Nggak bisa. Dia sudah begar kan, sudah mayung gitu lah. Sudah nggak layak konsumsi dan nggak bisa. Kita bisa jalan-jalan ke sana Pak? Mungkin. Boleh. Kita lihat itu ada kandang yang masih proses, itu belum jadi itu. Nah, ini ada yang dibongkar, ini ada yang selesai inkubasi. Ini ada teman-teman nanti kalau mau lihat yang masih pembibitan sekarang ada juga. Oke. Nah, ini kandang ini masih dalam proses penyelesaian ini sudah selesai sebenarnya, tinggal memasang plastik. Sini nanti ada plastiknya, plastik putih seperti itu. Nah, ini ada kan plastik putih itu. Terus nanti di atap untuk melindungi kita menggunakan plastik bekas tambak ya. Nah, bekas tambak karena umurnya lebih awet. Memang panasnya cukup lumayan, cuman itu alternatif yang paling murah. Plastik bekas atau baru ini Pak? Kalau plastik tambak kan beli baru kita nggak ada. Iya. Ada kan plastik, ada yang baru juga, plastik kualitasnya beda dengan plastik yang ekspor, itu kan beda. Iya. Nggak awet. Itu kita menggunakan plastik eks tambak. Nah terus ini untuk pengaitnya kok nggak ada pakunya Pak? Nah ini ternyata kita ini sudah beberapa kali membuat kandang, sudah melakukan beberapa kali uji coba lah. Dulu awal membuat kandang saya ini tak ikat pakai kawat air, tak paku. Kenceng memang, kenceng bener. Cuman ternyata dalam perjalanannya menjadi masalah ternyata. Masalahnya di mana nih Pak? Masalahnya kandang ini kan akan selalu lekat dengan air ini kan.
Ini nanti kalau sudah jadi dimasukin media tangkos, kita siram kan, ada airnya kan. Airnya akan masuk ke sela-sela lewat paku tersebut kan. Ada pembusukan. Terus iya, terus diuap air lagi kan. Media juga akan basah terus kan. Nah, ternyata menjadi pemicu penyebab percepatan pembusukan pada bambu kan. Setelah kita pelajari ternyata memang paling aman hanya di tali. Iya. Nah, agar talinya ini sama sekali nggak ada paku, nggak ada karet. Wah, ini kalau ingin tali seperti ini belajar pada ini anak-anak pramuka itu kan, pakai tali simpul itu kan, dia kan kenceng kan, nggak apa-apa ini dimuati 1 kintal 2 kintal kuat nih kan, nggak apa-apa kan. Nih. Kalau dipaku itu masalah. Terus ini desainnya juga beda dengan punya teman-teman. Ini di sini ada salebin 1, di sini lebin 1. Ada itu yang di sana-sana itu enggak. Ininya di luar sini, jadi ininya kepanjangan. Ternyata bebannya terpusat di tengah sehingga ini lebih mudah busuk, cepat patah ternyata kan. Cara Jawanya mendelong. Nah, mendelong. Kalau ini kan Untuk bebannya ukuran, terbagi. Pak, ukuran ini ke sini itu berapa? Ini sebenarnya ukuran kalau menurut peneliti para ahli jamur ini ukuran tidak ideal sebenarnya ini. Idealnya katanya itu sebenarnya yang paling bagus itu 80 cm sebenarnya. 80 cm. Iya, tapi ini lebih nih. Ini 120 cm nih ketemunya. Tapi hasilnya masih tetap bagus. Masih tetap bagus karena kita menyesuaikan dengan tangkos tadi, dengan media tadi agar satu red itu pas di sini kan. Gitu. Masalahnya itu. Agar kalau ukuran itu menyesuaikan. Kondisional. Ya kalau yang ideal 80, cuman kalau lebar kan nanti medianya tidak terlalu tebal. Kalau terlalu tebal nanti terlalu panas juga. Kalau jarak raknya ini berapa senti, Pak? Itu 65 cm. Ada berapa rak ini? 4. Cuman untuk teman-teman yang mau membuat kandang jamur ini saya sarankan setelah rak 1, rak 2, rak 3. Nah, keempatnya ini agak lebih tinggi. Agak lebih tinggi lagi. Kenapa? Kalau dia jaraknya sama nanti kita kan naik di sini nanti kita. Di sini biasanya di bawah ini nanti kadang-kadang masih tumbuh jamur kadang-kadang. Nah, kan akan kesulitan kalau di atas kalau nggak lebar. Sama seperti di bawah ini kadang-kadang pas buah juga kesulitan kadang-kadang ambilnya. Nggak diambil kan eman-eman ya. Oke, kita lihat persiapan medianya seperti apa sih ya. Ini medianya, Pak ya? Nah, ini medianya. Ini tangkos namanya kan. Nah, bekas dari ini tandan buah sawit ini kan. Media ini kita tumpuk 1 lapis, nanti kita kasih apa ya namanya? Kita kasih dolomit untuk mengurangi keasaman pada media. Jamur itu akan tumbuh bagus pada media yang pH-nya sekitar 7. Kita kasih apa? Dolomit, terus bekatul, dedak lah. Ada. Dolomit itu ukurannya yang bagus itu 3% dari berat media. Ini perkiraan medianya itu 1 truk itu sekitar 7 ton. Berarti kalau 3%-nya ya sekitar hampir kurang lebih 2 kintal sebenarnya, tapi ini kurang juga, kurang dari 2 kintal kita ngisinya karena untuk mengurangi kos pengeluaran gitu ya. Produksi bekatul, terus bisa juga dikasih molase lah, bisa dari tetes tebu atau media yang lain. Tapi yang jelas ini tidak ada unsur kimianya, jadi jamur itu benar-benar 100% alami ya, sayuran organik. Tidak ada kimianya. Jadi saudara-saudari yang mau
mengkonsumsi jamur nggak usah takut karena sama sekali tidak ada kimianya, organik, sehat. Iya, iya, iya. Makanya jamur itu dibawa ke Jakarta itu memang pangsa pasarnya terbesar di sana kan, karena di sana organik. Untuk ditumpuk kayak gini berapa hari, Pak? Kurang lebih 15 hari. 15 hari ya. Ya, 15 hari. Nanti kita masukkan ke bunga. Ini sistem fermentasi juga ada dua sistem. Namanya apa ya ini? Secara ilmiah itu penjelasannya saya pernah dapat penjelasan tapi lupa saya. Ada dua sistem, ada yang tertutup, ada yang terbuka. Ini terbuka ini. Ada keuntungannya, ada kekurangannya masing-masing lah. Kalau terbuka ini keuntungannya ini kan mengeluarkan asap ini. Itu kan gas sebenarnya, amonia itu kan. Iya. Amonia itu kalau dibiarkan dia akan memicu jamur. Akan memicu jamur-jamur liar atau jamur liar, terus jamur yang tangkosnya biasanya juga orangnya nanti akan putih-putih itu. Kalau di terbuka gini dia keluar agak terhindar lah kan. Ini kayak jamur jeram itu. Nah ya ini jamur bawaan. Ini enak sebenarnya ini. Cuman kalau pada kita ini penyakit ini. Ini masalah ini. Ini jadi pemicu masalah. Iya. Nah, karena bukan ini yang kita kehendaki jamurnya. Kalau biasanya tumbuh banyak jamur ini, terus jamur yang kita tanam kalah tumbuhnya kan. Kalah tumbuhnya. Terus untuk ini biar nggak hidup. Itu jamur nanti liar nggak hidup gimana? Jamur hidup nggak hidup. Ini nanti setelah kita masukkan di kumbung, namanya dipasteurisasi kan, diuap. Diuap, makanya itu kan ada plastiknya itu kan, di dalam itu ada plastiknya, nanti kita tutup rapat semuanya tanpa ada lubang udara yang bisa masuk keluar. Terus nanti kita uap, itu di sana ada drum, kita nanaknya pakai drum, uapnya diuap harusnya mencapai suhu ya idealnya 70 derajat. 70 derajat harus bertahan sekitar 4 jam pada suhu itu. Cuman kadang-kadang juga kita kesulitan untuk mencapai suhu itu. Yang penting ya minimal lah. Kalau yang selama ini saya alami, kalau kurang 50 derajat memang bermasalah. Bermasalah tumbuh jamur liar. Paling enggak tetap di atas 50 derajat. Kalau enggak sampai 70 derajat, 50 derajat atau 50 derajat lebih lah. Itu juga berarti durasi waktunya harus lebih dilamakan. Iya, iya, iya. Kalau 70 derajat 4 jam, berarti kalau cuma 50 lebih sedikit ya minimal ya 6 atau 7 jam berarti. Pakai kayu, Pak, untuk nguapnya. Kita nguapnya pakai kayu dan pakai sisa-sisa ini, ini kan begitu datang biasanya ada yang utuh. Karena mungkin sawit belum matang mungkin ya, belum matang atau saat mengkal sehingga dia tidak, itu contohnya di situ tuh. Nah, itu nanti untuk bakar itu. Karena itu kalau ditanami juga nggak hidup juga dia, nggak akan tumbuh. Kalau yang ini udah ada isinya belum, Pak? Ini malah baru dibongkar, itu masih proses pembongkaran. Ya. Yang ada sini yang buahnya belum ada. Ini masih lah, kalau ini masih namanya proses inkubasi. Inkubasi itu ini dimasukkan terus diuap tadi, pasteurisasi. Terus itu namanya prosesnya inkubasi. Inkubasi itu berlangsung kurang lebih 5 hari. 5 hari. Nah, setelah kita kasih bibit, kita tutup kembali rapat, ruang digelapkan, suhunya dibuat tinggi ya sekitar 30 derajat lebih lah. Agar miselium jamur itu mengembang. Dia akan menyebar bibitnya kan. Terus. Dikasih bibit ini ya? Kasih bibit. Ya, bibit jamur pentol itu? Iya, kasih bibit. Bibitnya kalau kita masih beli, belum bisa buat sendiri. Rata-rata petani jamur masih beli dari produsen bibit. Macam-macam lah merek bibit. Petani biasanya juga punya kecenderungan pada merek-merek tertentu. Saya tidak mau menyebutkan mereknya lah. Saya juga saya nggak mau dikira mengendos, saya juga nggak. Iya, saya nggak mau mengendos bibit saya. Kecuali produsen bibit mau ngasih saya gratis, tak endos bibitnya. Oke.